Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit pembacaan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh seorang muhadditsin Abu Isa Muhammad Putra Isa Putra Saurah yang dikenal dengan Al-Imam At-Tirmidzi. Untuk pembacaan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah kepada guru kita Al-Ustadz Alif Bawazir dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-50 atau 51. Qala al-Imam al-Hafiz Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah at-Tirmidzi ila an qala hadatsana, telah membacakan hadis kepada kami Ahmad bin Mani'in, Ahmad putra Mani'. Hadatsana, telah membacakan kepada kami Muhammad bin Yazid, Muhammad putra Yazid. An Muhammad bin Ishaq, Muhammad putra Yazid mendapatkan hadis ini dari Muhammad ibn Ishaq. An Muhammad ibn al-Munkadir, diriwayatkan dari Muhammad ibn Munkadir. An Jabirin, diriwayatkan daripada sahabat Jabir. Huwa, adapun Jabir itu ibnu Abdullah putra Abdullah. Qala, berkata Jabir putra Abdullah, qala, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum, hendaknya kalian bil ithmidi, memakai ithmid, inda naumi, ketika kalian hendak tidur. Fa innahu, maka sesungguhnya memakai ithmid ketika hendak tidur itu yajlu, mencerahkan, al-basara, untuk pandangan, wa yunbitu, dan menumbuhkan bil ismid asy-sya'ra, atas bulu mata. Hadis yang ke-51. Hadatsana, telah membacakan hadis kepada kami Qutaibah bin Sa'idin, Qutaibah putra Sa'id. Qala, berkata Qutaibah putra Sa'id, hadatsana, telah membacakan hadis kepada kami Bishr bin Mufaddal, Bishr putra Mufaddal. An Abdullah bin Utsman bin Hutsaimin, diriwayatkan daripada Abdullah putra Utsman putra Husaim. An Sa'id bin Jubairin, diriwayatkan daripada Sa'id putra Jubair. An Ibni Abbasin, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Qala, berkata Ibnu Abbas, qala, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna khaira akhalikum, inna, sesungguhnya, khaira akhalikum, sebaik-baiknya celak yang kalian pakai itu al-ithmidu, adalah ismid. Yajlu, mencerahkan ini ismid, al-basara, untuk pandangan, wa yunbitu, dan menumbuhkan ini ismid asy-sya'ra, atas bulu mata. Hadatsana, telah membacakan hadis kepada kami Ibrahim ibnul Mustamiriyil al-Basriyu, Ibrahim putra Mustamir yang bangsa Basrah. Hadatsana, telah membacakan hadis kepada kami Abu Asimin, Abu Asim. An Utsman bin Abdul Maliki, diriwayatkan daripada Utsman putra Abdul Malik. An Salimin, Utsman ibn Abdul Malik mendapatkan hadis ini dari Salim. An Ibnu Umar, diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Qala, berkata Ibnu Umar, qala, telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum, hendaknya kalian semua bil ithmidi, memakai ithmid. Fa innahu, maka sesungguhnya memakai ithmid itu yajlu, bisa mencerahkan al-basara, akan pandangan, wa yunbitu, dan bisa menumbuhkan ithmid asy-sya'ra, atas bulu mata. Sallu ala Nabi Muhammad. Jazakumullah khairal jaza. Itu tadi pembacaan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, bab yang menjelaskan tentang menggunakannya celak atau memakai sifat matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen mata kita terang terus, di situ kalimatnya yajlul basara. Artinya kalau kita melihat sesuatu, mata kita enak-enak aja,
mau tulisannya gede, mau tulisannya kecil, atau tulisannya kecil banget. Nah, ini salah satu tips cara bagaimana Nabi menjaga kesehatan matanya. Kemudian Nabi menggunakan itu salah satunya untuk menjaga kesuburan rambut matanya. Jadi kalau ada orang pengen rambut matanya lentik, pengen pandangan matanya itu terang, jelas, biasain kalau mau tidur, bukan mau kondangan, mau tidur. Kalau mau tidur, sunnahnya kalau mau. Jadi kalau pakai sifat mata bukan mau ngaji, pakai sifat mata bukan mau kondangan, pakai sifat mata bukan mau mejeng. Tapi Nabi ngajarin sunnah pakai sifat mata kalau mau tidur. Ada yang kalau mau tidur pakai sifat mata ada? Ya maklum namanya orang-orang ngaji. Lah kalau sesuai hadis tadi, kudunya kalau mau tidur pakai sifat mata. Ini mah jangan kalau mau kemana-mana, keluar rumah baru pakai sifat mata, giliran di rumah mah ya boro-boro pakai sifat mata. Ntar ente kalau bangun tidur pakai itmid, namanya pakainya sifat matanya itmid. Ntar cari tuh di online namanya itmid, bukan bulu mata dibengkok-bengkokin, bukan. Kan orang kita mah bulu mata dibengkok-bengkokin, bener kagak? Biar kelihatan lentik, padahal mah Nabi udah ngajarin kalau pengen bulu matanya indah, pandangan matanya cerah, biasain kalau mau tidur pakai sifat mata, begitu ya. Jadi entar bangun tidur itu kotoran matanya jadi bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza udifat ilaihi ta'ala kana maknaha ziyadatul in'amil makruni bitta'zimi wat tabjili. Wa qad warada an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna salata minallahi rahmatun wa minal abdi du'aun wa minal malaikati istighfarun. Melanjutin pengajian kita sedikit, masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Faida udifat, ketika kata sholat atau sholawat itu disandarkan ilaihi ta'ala, kepada Allah ta'ala, berarti kalimatnya sholatullah. Kalimatnya sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah. Berarti kalau katanya sholatullah, berarti sholawat itu disandarkan kepada Allah. Karena makna, maka makna sholat tadi kan kemarin kita udah tahu. Sholat artinya apa kemarin? Mendoakan kebaikan. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi, berarti kita sedang mendoakan baik buat Nabi, kebaikan buat Nabi. Satu. Yang kedua,
Berarti kalau malaikat bersolawat kepada Nabi, artinya apa? Artinya kalau secara arti berarti malaikat juga mendoakan kebaikan buat Nabi. Jadi kalau kita bersolawat, malaikat bersolawat, secara bahasa artinya mendoakan kebaikan buat Nabi. Nah yang ketiga, berarti kalau Allah bersolawat kepada Nabi, artinya apa? Kalau orang belajar bahasa berarti bukan mendoakan, berarti Allah di saat itu memerintahkan. Ingat tuh. Jadi kalau kita doa, malaikat doa karena kita minta kepada Allah agar Nabi Muhammad diberikan kebaikan. Itu namanya apa? Doa ta'adduban. Berarti kalau seseorang berdoa, yang doanya itu namanya sholawat, berarti di saat dia nyebut sholatullah atau Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, artinya kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan kepada Nabi Muhammad. Nah kalau kita itu meminta kepada Allah, berarti kalau Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, artinya Allah memerintahkan kebaikan untuk Nabi. Keren gak gitu? Kalau kita minta kepada Allah, tapi ketika Allah bersolawat kepada Nabi, artinya Allah memerintahkan. Kira-kira kebaikan diperintahkan oleh Allah, nurut kagak? Nurut. Kalau kita disuruh sama Allah, nurut kagak? Ya kadang apa? Kadang orang nurut. Ya seringan orang nurut. Disuruh sholat. Ya kagak. Kalau lagi kagak tapi kalau lagi sholat, ya sholat. Kita kan biasanya seringan begitu, benar kagak? Tapi kalau makhluk Allah selain manusia, maka seluruh alam semesta termasuk setan. Pada saat ini mereka semua tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu. Sedikit alam semesta ini tidak tunduk kepada Allah, maka kiamat. Maka ketika Allah memerintahkan kebaikan untuk Nabi Muhammad, berarti kebaikan itu merupakan sesuatu yang pasti untuk Nabi Muhammad. Itu kalau kita belajar secara bahasa. Nah sekarang dijelasin, apabila sholawat itu kepada Allah, artinya Allah yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, artinya ziyadatul in'ami. Jadi Allah memberikan tambahan kebaikan. Al-makruni bita'zimi, yang kebaikan tersebut disertai dengan pengagungan, wat tabjili, dan penghormatan. Habis itu. Udah habis suara. Ya, jadi ziyadatul in'ami, Allah menambahkan kenikmatan yang disertai dengan pengagungan dan penghormatan. Itu namanya salawat Allah kepada Nabi
Nah terus kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas, salawat dari Allah untuk Nabi Muhammad itu rahmat. Kemudian kalau kita bersolawat kepada Nabi artinya doa. Dan kalau malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad artinya istighfar. Jadi kalau Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad itu rahmat, kalau kita doa, kalau malaikat itu Nanti yang jadi pertanyaan kan kemarin guru kita udah jelasin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al Ustadz Alif tuh waktu sambutan dan sekaligus ngasih tausiah di malam keberapa tuh? Malam keberapa? Iya malam Kamis benar. Ya malam malam Kamis, malam keberapa itu? Malam ke-8, masih ingat kagak? Qul, katakan ya Muhammad. Apalagi terus? Bifadlillahi, karena karunia Allah. Terus apa lagi? Wa birahmatihi, dan rahmat. Terus apa lagi? Fabidzalika falyafrahu, maka karena karunia dan rahmat Allah kita disuruh girang. Pertanyaannya, guru kita ngejelasin tafsir yang ditafsirkan oleh siapa? Oleh yang nafsirin Ibnu Abbas. Ini keterangan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas juga. Katanya kalau Allah sholawat kepada Nabi Muhammad itu namanya rahmat. Sekarang yang disebut karunia Allah apa kemarin? Artinya al-ilmu itu karunia Allah. Kita bisa dagang, kita bisa usaha, kita bisa nyari makan, kita bisa kerja karena kita punya akal. Akal tempatnya ilmu, itu karunia dari Allah. Terus yang kedua, karena rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Wa ma arsalnaka illa. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti rahmat Allah itu apa? Nabi Muhammad. Jadi kalau Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad itu sendiri adalah rahmat. Makanya orang kalau jujur itu akan diakui kejujurannya oleh orang-orang jujur. Benar gak? Ada konsep gitu, ada kaedah begitu. Orang jujur itu akan diakui kejujurannya oleh orang jujur. Terus orang jahat juga sama, akan diakui kejahatannya oleh orang jahat. 1 menit lagi, Bim. Iya, 1 menit lagi. Orang balik juga, Bang. Iya, biasanya balik. Berarti emang lagi belum ogah balik dia suaranya. Tapi gimana tadi jadi itu? Ya, orang jahat diakui kejahatannya sama orang. Kalau orang jahat diakui kejahatannya orang jahat, berarti ini orang jahatnya pasti kan? Pasti. Ini pasti kelas profesional. Ya, penjahat ya, penjahat yang mana gak kenal dia. Berarti ente yakin gak kalau dia jahat? Yakin. Nah sekarang
Allah itu ingin menunjukkan kalau rahmatnya Allah yang paling besar adalah Nabi, sehingga Allah bersolawat kepada Nabi. Maksudnya begitu, biar kita sadar kalau selama ini kita lupa sama Nabi Muhammad. Padahal mah kita semua numpang di dunia ini sama Nabi Muhammad. Terus seberapa sering kita terima kasih sama Nabi? Kita mah jangan enggak terima kasih sama Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita banyak yang udah lupa terima kasih sama orang tua kita dengan cara mendoakan orang tua gitu tuh. Kita mah jarang dah. Iya, kita mah jarang. Makanya hidup kita mah begini. Benar kagak? Kelihatannya doang nih kita senang. Senang kagak? Senang, bahagia kagak? Gembira kagak? Nah, karena kita lagi ngedoain Nabi. Coba ntar pulang dari majelis sholawat, ada yang urusannya ini, urusannya itu, ada yang bengong baik. Ya, makanya mudah-mudahan kita dapat syafaat pertolongan dari Nabi. Jadi kalau Allah berselawat kepada Nabi artinya apa? Rahmat. Kalau malaikat berselawat kepada Nabi artinya apa? Istighfar. Kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad artinya apa? Doa. Ya, kalau kita nggak bisa sedekah pakai harta, banyakin baca sholawat, itu juga lebih daripada sedekah. Bukan berarti baca sholawat doang tapi medit. Ntar diajarin begini, ya sholawat mah sehari ribuan, ya akan tetapi sodakohnya medit. Karena salah satu bukti ciri tanda orang yang bersolawat kepada Nabi, manida'a hubban Nabi, orang ngaku cinta kepada Nabi, banyak baca sholawat, walam yuhibbil ulama wal fuqara fada'wahu kadibun. Dia ngaku cinta kepada Nabi, akan tetapi dia tidak cinta kepada ulama dan tidak cinta kepada orang fakir, maka cintanya palsu. Wallahu alam bisawab.